Perkenalkan, nama saya Somni Kurataini. Saya adalah seorang lulusan biologi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya sebagai seorang guru untuk IPA dan juga biologi private dan juga di sekolah. Untuk private sering mengajar untuk UTBK, Olimpiade Biologi, dan juga di sekolah kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Cambridge. Hai adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Nah, sebelum kita belajar, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik udah sarapan belum? Kalau udah sarapan, berarti udah jadi semangat dong, udah bertenaga, iya nggak? Nah, kenapa sih kalau udah makan jadinya kita bertenaga? Karena makanan yang kita makan akan diubah sama tubuh kita agar bisa menjadi energi. Nah, kenapa sih bisa jadi energi? Di materi kali ini kita akan bahas bagaimana caranya tubuh kita mengubah makanan bisa menjadi energi. Jadi kita akan bahas tentang cara tubuh kita untuk bisa mendapatkan energi. Tapi bagaimana sih tubuh kita bisa mendapatkan energi? Bagaimana tubuh kita bisa mengubah makanan, nasi misalnya, atau apalagi, makan apa tadi? Nasi, ayam. Oke, di ayam ada protein. Nah, bagaimana caranya protein bisa diubah menjadi energi? Pada saat proses di dalam sel nantinya, nanti akan ada yang membantu perubahan karbohidrat menjadi energi, protein jadi energi. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh enzim, dibantu oleh hormon, dibantu oleh molekul-molekul lain. Berarti di tubuh kita selain mendapatkan atau membentuk energi, juga tubuh kita akan membentuk enzim atau juga membentuk molekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ada dua yang akan dikerjakan oleh sel kita, yaitu mendapatkan atau menghasilkan sesuatu, dalam hal ini energi, atau membentuk sesuatu, dalam hal ini enzim atau molekul-molekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini semua, kedua proses ini adalah proses dari si metabolisme. Jadi, di dalam metabolisme nanti kita akan belajar tentang cara mendapatkan energi dan juga membentuk sesuatu atau enzim. Oke, apa nih? Nanti di cara mendapatkan energi ini kita sebut dengan katabolisme. Katabolisme. Untuk membentuk enzim atau membentuk suatu molekul, ini kita sebut dengan anabolisme. Jadi metabolisme ini di dalam tubuh akan terjadi dua ya. Ada yang disebut dengan katabolisme dan juga anabolisme. Oke, kali ini di pertemuan kali ini kakak akan bahas tentang metabolisme satu zat dulu ya, yaitu karbohidrat. Jadi kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat dan anabolisme karbohidrat. Oke, kita tulis dulu deh di sini judulnya. Katabolisme karena lebih panjang kita tulis di sini ya. Katabolisme karbohidrat, dan di sini kita akan bahas anabolisme. Oke, apa sih Kak bedanya katabolisme dan anabolisme? Sebetulnya di sini sudah terlihat ya perbedaannya sedikit. Kalau katabolisme itu untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Kalau energi. Nah, di sini ada pembentukan. Kalau katabolisme ini ada sebuah proses perombakan, ada perombakan molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, kita tulis ini menjadi ya. Ini jadi sederhana. Misalnya tadi nasi. Nasi itu adalah komponen kompleks dari karbohidrat. Karbohidrat, tubuh kita nggak bisa menyerap karbohidrat. Kenapa? Karena merupakan molekul yang besar. Tubuh kita baru bisa menyerap dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa itu adalah komponen atau molekul yang sederhana. Di dalam tubuh kita nanti si karbohidrat tadi, nasi tadi dicacah. Coba masih ingat gak sistem pencernaan? Gimana? Dalam tubuh kita nasi dikunyah, terus masuk ke lambung. Di lambung dipecah kecil-kecil, terus di ususnya diubah dengan enzim, ya kan? Nanti akan sampai ada si karbohidrat tadi berubah jadi glukosa. Nah, glukosa tadi merupakan yang molekul sederhana. Oke, kakak tulis di sini. Contohnya ya, di sini molekul besarnya adalah tadi apa? Ya, karbohidrat. Karbohidratnya nanti diubah menjadi glukosa.
Nah, si glukosa inilah yang bisa diserap oleh tubuh. Tapi diserap oleh tubuhnya buat apa sih diserap oleh tubuh? Buat ini, menghasilkan energi. Caranya? Oke, caranya katabolisme ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap glikolisis. Kita tulis di sini kan. Glikolisis. Glikolisis terus ada apa lagi? Setelah glikolisis nanti kita akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Ini tahap yang kedua. Ini adalah sebetulnya dekarboksilasi oksidatif ini adalah tahap yang atau fase sementara. Maksudnya dia hanya transisi untuk masuk ke step yang ketiga, yaitu siklus Krebs, dan nanti sampai akhir di siklus di transfer elektron. Oke, kita masuk dulu ke glikolisis. Glikolisis. Oke, glikolisis ini apa sih? Nah, tadi kan yang dibutuhkan sama tubuh itu adalah glukosa, ya, glukosa. Ini yang akan diserap sama tubuh. Jadi tadi setelah makanan dicacah di usus, nanti di usus kan masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah itu nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh dengan sel-sel oleh sel-sel darah. Nah, setiap sel darah itu nanti akan mentransfer glukosa ke setiap sel yang ada di tubuh kita. Sel apa aja? Semua sel. Karena semua sel di tubuh kita melakukan metabolisme, bekerja terus-menerus. Jadi terus-menerus butuh energi. Kalau terus-menerus butuh energi, terus-menerus juga butuh glukosa. Oke, nah teman-teman bisa membayangkan misal ini adalah sel gitu ya, ruangan ini sel. Nah, di luar sana ada glukosa. Nanti glukosa akan masuk melalui pintu. Kalau udah masuk, nanti glukosanya akan melakukan glikolisis ini. Glikolisis prosesnya apa? Oke, glukosa. Glukosa itu ada 6 karbonnya kan? Kita gambarkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon, 6 C. Nah, si glikolisis maksudnya glukosa ketika masuk tahap glikolisis ini akan diubah dulu menjadi fruktosa. Ini adalah turunan dari si glukosa. Fruktosa, terus nanti fruktosa ini bukan hanya akan diubah jadi isomernya, tapi juga akan mendapatkan gugus fosfat. Jadi di sini nanti akan ada fosfat dari apa? ATP jadi ADP. Nah, dia akan melakukan 2 kali. Fosfatnya akan berikatan di sini. Jadilah namanya 1,6 mohon maaf salah. Namanya tadi apa? Fruktosa ya. Fruktosa. Oke, fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa ini adalah rantai C-nya, rantai karbonnya 1,6. Ini berarti ada fosfat nih, difosfat, berarti fosfatnya ada 2. Fosfatnya ada di C ke-1 dan C ke-6, jadinya 1,6 difosfat. Ini 2 kali terjadi. Jadi di sini membutuhkan 2 ATP yang akan diubah menjadi ADP. Nah, setelah jadi fruktosa 1,6 bisfosfat, inilah nanti yang akan diglikolisis. Jadi bukan glukosanya ya, tapi isomer dari glukosanya itu fruktosa. Diglykolisisnya gimana caranya, Kak? Yang pertama adalah akan dipecah. Molekulnya akan dipecah menjadi C yang cuma 3 doang. Jadi dari awalnya C-nya punya 6, nanti dia akan berubah jadi C3, molekul yang punya C-nya 3. Terus fosfatnya gimana? Di sini kan tadi ada yang nempel 1 ya, di C ke-1, ya dia tetap ikut. Ini nempel di yang ke-6, ikut juga dong. Oke, setelah ini jadi apa dong namanya? Namanya yang nempel di C ke-6 ini namanya adalah gliseraldehid fosfat. Gliseraldehid fosfat. Kalau yang ini satu lagi, kalau ini aldehid, kalau ini adalah gliserol. Kalau yang satu tadi apa? Gliseraldehid atau gugus aldehid. Kalau yang kedua ini adalah gugus aseton, namanya dihidroseton. Maaf salah ya. Dihidroseton fosfat.
dia menjadi dehidroseton sama gliseraldehid, nanti dia akan berubah lagi. Berubah menjadi apa? Nah, di sini dia akan berubah. Oke, kita hapus dulu yang bawahnya ya. Dia akan berubah menjadi akan mendapatkan satu lagi tambahan fosfat. Berarti kalau ada tambahan fosfat, dia akan nih ada lagi ATP dan juga fosfatnya dikasihkan ke sini, jadinya dia berubah jadi ATP. Jadi di sini fosfat satu, di sini fosfat lagi. Apa nih namanya? Namanya adalah 1,3 gliserol 1,3 fosfat. Difosfat, salah ya, karena ada dua jadi harus jadi difosfat. Difosfat. Oke, ini pun sama. Yang satunya juga sama. Yang satunya sama, dia punya P, namanya juga sama. Oke, setelah dia jadi gliserol 1,3 bifosfat, nanti satu fosfatnya akan dilepaskan. Nah, dilepaskan jadinya gliserol fosfat. Dilepaskan kemana? Dilepaskan kalau ada yang melepaskan, berarti nanti akan ada yang menangkap. Nah, siapa yang menangkap? Di sini yang menangkapnya adalah NAD. NAD plus akan menangkap jadi NADH. Terus gliserol 1,3 bifosfatnya berubah jadi apa namanya? Gliserol bifosfat aja. Nah, setelah itu si gliserol bifosfat ini, nah ini kan 3 ya, di C ketiga. Nanti akan dia geser fosfatnya. Jadi kemana? Ke atas. Tapi kalau di kimia, geser itu nggak cuma geser, tapi dia akan mengeluarkan energi. Nah, di sini dia akan fosfatnya pindah ke yang kedua. Setelah pindah, barulah dia akan lepas lagi fosfatnya, dan yang terakhir inilah yang menjadi asam pirufat. Asam pirufat. Kak, kalau yang ini satunya gimana? Sama persis. Jadi nanti di sini setelah dia jadi gliserol 1,3 bifosfat, dia juga sama nih, akan berubah jadi gliserol 3 fosfat. Dia berubah lagi menjadi P-nya di C kedua, nih di C kedua. Terus setelah itu P-nya akan lepas lagi, dan inilah yang akan menjadi asam pirufat. Nah, C dengan maksudnya molekul dengan C3 ini disebut dengan asam pirufat. Asam pirufat inilah merupakan hasil dari glikolisis. Oke, kalau kita lihat di sini berarti si glikolisis ini menghasilkan apa aja? Si glikolisis ini menghasilkan, oh iya, ketinggalan nih di sini ketika ini lepaskan fosfatnya, ini akan ditangkap menjadi ATP. Dari ADP, adenin difosfat, terus ada fosfat yang lepas. Fosfat yang lepas akan ditangkap sama ADP. Awalnya difosfat karena punya tambahan fosfat 1, jadi ATP, adenin trifosfat. Berarti fosfatnya jadi ada 3. Oke, jadi glikolisis ini menghasilkan apa aja? Asam pirufat. AS itu kalau tulis AS berarti asam ya, maksudnya asam pirufat, NADH, dan juga ATP. ATP. Oke, NADH-nya ada berapa? Oke, kita hitung. Jadi NADH-nya ini 1 ya. Oke, 1. Terus ATP-nya 1. Ini 1, tapi kan ada 2 reaksi ya. Ini 1. Nah, di sini juga terjadi nih, jangan lupa. Ini kita belum ketulis ya. Tapi di sini ada NADH dari NAD+. Dan di sini juga ada ADP jadi ATP. Oke, berarti NADH-nya ada 2 dan ATP-nya juga ada 2. Ini glikolisis. Hasilnya asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Hasil dari glikolisis ini nanti akan masuk ke proses yang kedua, yaitu deoksikarboksilatif oksidatif.
Oke, aduh kita tulis di sini. Proses yang kedua, ini 1, ini 2, oksidatif atau biasa disebut dengan oksidatif. Nah, deoksikarboksilasi oksidatif. Apa yang terjadi di sini? Asam pirufat yang tadi dihasilkan di glikolisis, berarti C-nya ada 3 ya. Ini akan bergabung bersama sebuah kofaktor namanya kofaktor A. Jadi di sini nanti akan ada kofaktor A. Kofaktor A ini kenapa sih penting? Kenapa harus bergabung dengan kofaktor A? Karena ini nanti yang akan mengkatalisasi asam pirufat untuk bisa bergabung dengan yang ada di siklus Krebs. Nah, di karboksilasi oksidatif ini terjadi penambahan koenzim A. Koenzim A ini bagaimana cara penambahannya? Oke, bentar. Kita akan bahas koenzim A ini. Koenzim A ini akan asam pirufat nanti akan berubah menjadi asetil koenzim A. Ada penambahan koenzim A. Ini dengan mengeluarkan 1C, dia berubah jadi CO2. Di CO2 ini akan keluar. Nah, makanya ketika kita hasil dari katabolisme itu yaitu menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Oke, selain menghasilkan karbon dioksida, ini juga akan menghasilkan NADH. Dari apa? NAD plus akan menghasilkan NADH dan CO2. Oke, setelah ini barulah masuk ke siklus Krebs. Nah, kita akan masuk ke siklus Krebs. Bagaimana prosesnya? CO2, maksudnya asetil koenzim A. Nah, koenzim A ini akan berikatan dengan sebuah molekul namanya oksaloasetat. Ini adalah sebuah molekul dengan karbon sebanyak 4 karbon akan berikatan. Nah, disinilah fungsi dari koenzim A ini. Koenzim A ini akan membantu pengikatan oksaloasetat dengan asetil. Kalau udah berikatan, nanti dia akan berubah menjadi asam asetat. C-nya jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus koenzim A-nya jadi terlepas. Oke, kita buat di sini koenzim A-nya keluar. Ini jadi namanya tadi apa? Namanya adalah asam sitrat. Nah, asam sitrat dengan C yang ada 6. Setelah itu dia akan berubah lagi. Asam sitrat ini dia akan menjadi alfa koasetat. Dia akan ada H yang masuk. Jadi dia teroksidasi. Akan ada hidrogen yang masuk, terus nanti hidrogennya akan ditangkap oleh NAD lagi. NAD plus mendapatkan H jadi NADH. Nah, si NADH ini setelah dia keluar, dia akan membentuk molekul yang baru. C-nya jadi tetap 6, tapi namanya berubah jadi alpha ketoglutalat. Alpha getoglutalat ini nanti akan mendapatkan koenzim A lagi nih. Di sini dia dapat lagi koenzim A. Nah, kita tulis karena dapat koenzim A jadi apa? Jadi suksinil koenzim A. Koenzim A ini masih 6. Nah, suksinil koenzim A ini setelah dia mendapatkan koenzim A, nah di sini dia melepaskan CO2. Jadi dia melepaskan 1C jadi CO2. Nah, di sini jadi C-nya jadi 5. Nah, setelah jadi suksinil koenzim A, apa yang terjadi? Suksinil koenzim A ini nanti akan harus berubah lagi menjadi oksaloasetat. Jadi di siklus Krebs ini, kenapa namanya siklus? Karena ini hanya berputar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghasilkan NADH. Terus di sini nanti dia akan menghasilkan selanjutnya suksinil A akan berubah
suksinil koenzim A akan berubah lagi menjadi suksinat. C-nya 5 lagi. Di suksinat ini nanti prosesnya akan menghasilkan GAP. GAP ini nanti akan berubah jadi ATP. Jadi sama seperti ATP. Kalau ATP itu adenin trifosfat, kalau GAP adalah GTP, maaf salah. GTP, guanin trifosfat. Nah, sama ya, cuman beda gugus basa nitrogennya aja. Nah, setelah jadi suksinat, suksinat ini nanti akan mengeluarkan juga 1C, jadi CO2. Terus nanti di sini, maaf salah, bukan di sini ya. Tapi, nah di sini akan keluar 1C lagi. Jadi apa? Kalau udah C-nya berkurang, nah ini jadi C4 namanya fumarat. Selain dia berubah jadi fumarat, nah di sini juga ada yang menangkap lagi fosfatnya, yaitu kalau tadi GTP, kalau sekarang FADH+. FADH2. Setelah jadi fumarat, dia berubah lagi, akan teroksidasi menjadi malat. Nah, karena dia teroksidasi, maka dia akan mendapatkan atau akan ada transfer hidrogen dari apa? NAD plus menjadi NADH. Malat, barulah dia akan berubah menjadi oksaloasetat. Oke, nah jadi di sini ini terjadi perubahan beberapa molekul ya. Di awalnya asetil koenzim A terus berubah menjadi asam sitrat berubah jadi alfa ketoglutalat, terus berubah lagi menjadi suksinil koenzim A berubah jadi suksinat berubah menjadi fumarat, terus jadi malat, dan terakhir berubah lagi jadi oksaloasetat. Fungsinya hanya untuk menghasilkan ini. Jadi di siklus Krebs ini dia menghasilkan apa? NADH berapa? 1, 2 NADH. Terus apa lagi? GTP, 1 GTP. Terus FADH2 1. Tapi ingat, tadi kita punya 2 asetil koenzim A. Kok 2 Kak? Kan di sininya ada asam piruvatnya 2. Asam piruvatnya 2, jadi asetil koenzim A-nya juga 2. Berarti siklus Krebsnya juga terjadi 2 kali. Nah, berarti yang ini semua dihasilkannya 2 kali juga. Jadi ada 4. Jadi ini ada 4 NADH, terus 2 GTP, dan 2 FADH ya. FADH. Emang buat apa sih ini semua? Ini adalah tabungan elektron. Tabungan elektron ini adalah maksudnya tabungan energi. Kenapa bisa jadi tabungan energi? Karena ini semua nanti akan masuk ke transfer elektron. Nah, itu menjadi tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat itu adalah transfer elektron. Oke, jadi kita akan hitung nih ada berapa aja. Berarti di dekarboksilasi oksidatif ini tadi belum tulis ada 1 NADH, tapi ada 2 kali, berarti 2 NADH. Nah, di transfer elektron ini akan dijumlahkan nih. Oke, kita tulis di sini ya, transfer elektron. Nah, oke, kita akan tulis ada apa aja dihasilkannya tadi. Yang di glikolisis ada 2 NADH. Oke, kita tulis 2 NADH. Terus ada 2 ATP. Ini di glikolisis. Terus di dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH. Terus di siklus Krebs ada 4 NADH. Terus ada 2 GTP. Terus ada 2 FADH. Di
elektron ini akan berubah nih, akan berubah menjadi energi. Energinya itu kalau di sel akan berbentuk ATP. Nah, jadi energinya itu nanti akan bentuknya ATP. Oke, nah ini semua nanti akan diubahkan ya menjadi ATP. Gimana cara hitungnya? 2 NADH, jadi setiap NADH ini yang sama atau kita kalikan 3, jadi akan menghasilkan 3 kali ATP. Jadi berapa? 6 ATP. Kalau yang ini yes, ATP tetap ATP, jadi kali 1 jadinya ada 2 ATP. NADH, oke, kali 3 lagi 6 ATP. NADH kali 3 lagi jadinya 12 ATP. Terus ini GTP. GTP itu tadi sama seperti ATP ya, jadi kali 1 ada 2 ATP. Selanjutnya ada FADH. Kalau FADH ini sama seperti 2 kalinya ATP, jadi kali 2. 2 kali 2, 4 ATP. Oke, kita jumlahkan. Jumlah 6 tambah 2, 8 tambah 6, berapa nih? 26, 32 ATP. Ini akan menghasilkan 32 ATP. Nanti si ATP inilah yang akan menjadi sumber energi bagi sel. Nah, kenapa sih Kak bisa NADH jadi ATP, terus FADH jadi ATP? Oke, itu adalah bahasan yang akan teman-teman dapatkan kalau nanti kuliah ya. Jadi nanti akan ada transfer elektron melalui membran-membran sel gitu, sehingga bisa menghasilkan ATP-ATP ini. Dan ATP-nya nanti akan digunakan sel untuk jadi energi. Oke, sekarang kejawab kan kenapa kalau kita makan bisa menghasilkan energi. Nih tadi, dari karbohidrat nasi yang kita makan terus berubah jadi gula atau glukosa. Glukosanya nanti akan melewati proses ini sampai akhirnya bisa nyampe ke transfer elektron dan menghasilkan 32 ATP. Nah, ini semuanya adalah proses dari cara sel untuk mendapatkan energi. Oke, ada yang mau ditanyakan sama sini? Proses katabolisme. Katabolisme karbohidrat. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke anabolisme. Anabolisme karbohidrat. Oke, proses yang kedua dari metabolisme yang akan kita bahas adalah anabolisme atau pembentukan. Nah, kalau tadi adalah cara tubuh mendapatkan energi karena apa? Ada perombakan dari molekul besar jadi molekul kecil. Bayangkan kalau misalnya teman-teman pernah main Lego. Nah, Lego kalau teman-teman susun dari yang piece-piece yang kecil itu, teman-teman nyusun berarti butuh energi, ya kan? Tapi kalau misalnya udah jadi satu bangunan utuh, teman-teman mau hancurkan itu gak butuh energi, malah dia mengeluarkan energi. Saya jadi ada bunyi prong gitu. Nah, itu berarti menghasilkan energi. Itu seperti halnya katabolisme pada saat menghancurkan Lego. Tapi ketika teman-teman menyusun potongan-potongan kecil yang menjadi bangunan, nah itu adalah anabolisme. Berarti anabolisme ini adalah, kalau tadi perombakan nih, kalau di anabolisme ini adalah penyusunan molekul pieces dari Lego, jadi berarti molekul kecil menjadi, atau molekul sederhana ya, molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks atau lebih besar. Nah, jadi kebalikannya, kalau tadi perombakan, kalau ini penyusunan. Namanya penyusunan tadi seperti main Lego, berarti dia mah yang anabolisme ini malah membutuhkan energi. Jadi kalau tadi menghasilkan, kalau ini malah membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan energi. Oke, itu bedanya ya. Perombakan, penyusunan yang tadi menghasilkan, anabolisme membutuhkan energi. Oke, anabolisme karbohidrat. Di sini kakak mau bahas anabolisme karbohidrat dengan salah satu contohnya itu yaitu terjadi pada tanaman. Apa? Fotosintesis. Kalau terjadi pada hewan apa Kak? Ada nggak? Ada. Misalnya sintesis protein atau sintesis lemak. Oke, itu akan teman-teman pelajari kalau misalnya lanjut di kuliah biologi ya. Di SMA teman-teman cukup di fotosintesis
atau anabolisme karbohidratnya, contohnya pada tanaman gitu, fotosintesis. Nah, oke, fotosintesis berarti terjadinya di kloroplas. Fotosintesis ini ada 2 tahap. Oke, kita bahas fotosintesis.